Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita jumpa lagi dengan Pak Hari dan Timothy. Timothy jangan ketawa begitu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai pembelajaran kita sepanjang hari ini, baiklah kita akan mendengar, merenungkan firman Tuhan sejenak. Tetapi terlebih dahulu kita akan berdoa dan juga memuji Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Yesus yang kami kasihi. Kami boleh hari ini menikmati kasih Tuhan. Sebelum kami melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini, kami dipenuhi dengan kasih Tuhan lewat firman Tuhan yang kami renungkan bersama dengan teman-teman. Kiranya firman-Mu akan memperbarui hidup kami, membuat kami sukacita dan lebih semangat di dalam kami belajar sepanjang hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waduh Pak Hari, kita kembali lagi bikin renungan ya Pak Hari. Hush, kamu itu kembali lagi. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan pembelajaran kita di sepanjang hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang saling menghargai. Ya, apalah artinya banyak teman, banyak orang, tetapi masing-masing tidak saling menghargai satu dengan yang lain, berisi kecemburuan, iri hati, sakit hati, dan sebagainya. Itu akan membuat pertemanan kita menjadi tidak Ya tidak itu Pak Hari, tidak sehat. Betul Timothy. Nah anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya agar kita dapat saling menghargai ya, satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain. Timothy tahu enggak? Saling menghargai itu syaratnya adalah harus saling menerima. Oh begitu Pak Hari. Harus saling menerima itu maksudnya apa Pak Hari? Oh, ada firman Tuhan di dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-7. Bunyinya begini, Timothy. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Wah, berarti semuanya itu diinginkan oleh Tuhan gitu tak Pak Hari? Kamu ini kok pinter sekali. Ya memang anak-anak yang dikasihi Tuhan, untuk bisa saling menghargai, kita perlu saling menerima satu dengan yang lain. Artinya ya kita harus menerima apa adanya, bukan ada apanya. Maksudnya Pak Hari? Ya maksudnya kita harus menerima kelebihan seseorang itu tanpa kita harus iri hati. Dan juga kita harus menerima kekurangan orang lain, ya, kekurangan orang lain tanpa apa Pak Hari? Membicarakannya kepada orang lain juga. Itu maksudnya. Jadi untuk kita saling menghargai, kita harus saling menerima satu dengan yang lain. Tanpa saling menerima, pasti pertemanan kita itu dipenuhi dengan
kecemburuan atau tidak puas diri satu dengan yang lain. Kalau temannya itu pinter atau temannya itu menonjol di kelas, kita menjadi orang yang bikin kelompok untuk memusuhi ya. Kalau teman kita itu diperhatikan oleh gurunya, kita menjadi sakit hati. Nah, itu namanya kita tidak saling menghargai. Untuk itu Timothy, kita harus menerima ya, menerima kelebihan dan kekurangan teman kita. Oh ya Pak Hari, aku mengerti sekarang. Kadang-kadang itu loh, aku itu juga sakit hati kalau ulanganku oleh-oleh, tapi temanku oleh api. Waduh, bedodok aku. Betul. Nah, yang kedua Timothy, yang kedua yaitu untuk bisa saling menghargai, yaitu kita harus saling membangun. Apa meneh itu Pak Hari, saling membangun? Ya, ada ayatnya ya, di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk saling membangun. Wah, ada kata damai. Jadi kita mengejar damai sejahtera, hal-hal yang berguna di dalam kehidupan pertemanan kita, itu berarti apa? Membuang kepentingan pribadi atau ego kita. Ya. Maksudnya Pak Hari? Ya ada ya, kalau ada teman kita punya pendapat ya harus pendapatnya yang benar, semuanya salah kecuali dia gitu. Itu artinya egonya ya, kepentingan pribadinya. Untuk itu anak-anak, supaya kita boleh saling menghargai satu dengan yang lain, kita harus saling membangun ya. Kita menyisihkan kepentingan kita pribadi ya, mengurangi kepentingan kita pribadi dan menganggap orang lain itu penting ya. Itu harus saling menghargai. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita sudah merenungkan bagaimana cara menghargai. Untuk itu, kalau anak-anak sekarang ini masih ada sifat yang iri hati, sakit hati, dengki, ya, sombong juga boleh masuk di situ. Maka hari ini kita akan sama-sama berdoa. Kita putuskan hal-hal yang buruk itu dan kita akan menjadi anak-anak yang saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati. Mau kan anak-anak? Mau Timothy? Mau Pak Hari, mau sekali aku. Ya oke, kalau gitu sebelum kita belajar hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk hal ini, supaya sekolah kita lebih hebat, lebih luar biasa dengan saling menghargai satu dengan yang lain, baik murid maupun guru. Ayo kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur, berterima kasih buat pagi hari ini, di mana kami boleh merenungkan firman Tuhan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kasih Tuhan memenuhi hidup kami masing-masing. Kami boleh saling mengasihi, saling membangun, saling menghargai satu dengan yang lain, sehingga pembelajaran sepanjang hari ini, pertemanan kami, persahabatan kami semakin harmonis, di mana kami boleh mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan kami pribadi. Terima kasih Roh Kudus, penuhi kami dengan sukacita dan damai sejahtera. Biarlah sepanjang hari ini ada sukacita Bapak dan Ibu guru maupun kami semuanya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin.